Bab 954. Menaiki menara dengan cepat. Lantai 5 Menara Babel juga merupakan ruang ilusi. Di sini, langit penuh nyala api menyebar dari tanah, berkobar-kobar, suhunya sangat panas dan bumi terpecah belah dan berubah bentuk oleh api yang membakar. Seorang biksu itu berjalan di dalamnya, setiap anak tangga akan dibakar oleh kembang api, hingga tangga menuju ke ujung. 5 lantai pertama adalah ilusi yang menguji inti dari keyakinan. Sedangkan di sini ujiannya adalah kemampuan untuk menahan api. Erikin melihat ke arah sekeliling. Udara terdistorsi oleh nyala api. Api menyapu seperti naga api, tetapi ketika dia menyentuh sisi Erikin, dia tanpa sadar mundur. Ada keberadaan api seperti jurus api biru dan api biasa di sini sama sekali tidak melukai Erikin. Namun, Erikin tidak cepat melewati level ini karena hal tersebut. Dia memanggil jurus api biru dan meletakkannya di atas kepalanya untuk menghalangi semua aura api di sini. Finola Su duduk di samping Erikin dan terus mencoba mengoperasikan teknik tersebut. Dengan perhatian dari Erikin, dia berangsur-angsur merasa bahwa tubuh Finola Su berada di luar tubuh dan nafasnya mulai berubah. Finola Su tidak memiliki bakat yang buruk. Jika tidak, dia tidak akan disukai oleh orang tua itu dan mengajarkan kultivasi yang sudah dipelajari olehnya dalam seumur hidup. Lalu dia tidak akan mencapai seperti sekarang ini dalam waktu singkat. Selain itu, versi sempurna yang diberikan Erikin kepada Finola Su, dia sendiri telah gagal ribuan kali, maka itu tidak akan menjadi masalah. Keduanya masih mempertahankan ritme yang sama, setiap kali mencapai titik terakhir sebelum mencapai level berikutnya. Dan di lantai 5 ini, semuanya adalah dunia api dan suhunya semakin panas, namun di bawah jurus api biru, Erikin tidak bisa merasakan ancaman sedikit pun. Dalam sekejap mata, hampir 5 jam lagi berlalu. Di lantai 10 Menara Babel, Finola Su perlahan membuka mata indahnya, setelah sinar energi bintang bertahan di matanya perlahan menghilang. Sudah selesai. Erikin tersenyum ringan. Finola Su dengan ringan mengangguk dan berdiri, gaun hitam itu mengambang, jari-jarinya sehalus dan berkilau seperti giok putih, dengan ringan menerbangkan sebuah sinar cahaya bintang. Bagaimana? Finola Su tersenyum, seperti 100 bunga bermekaran di seluruh negeri. Benda ini untukmu. Erikin tertegun dan menatap Finola Su dengan bodoh selama beberapa detik sebelum menyerahkan setetes darah monster penelan langit ke Finola Su. Apa ini? Finola Su tercengang. Sebuah benda untuk trik kecil. Erikin berkata. Finola Su tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dengan kecerdasannya, dia secara alami mengerti arti dari Erikin. Teknik bintang ini terlalu istimewa dan memang membutuhkan sedikit penyembunyian. Dan Erikin bahkan sudah memikirkan hal ini. Di sisinya, dia sepertinya tidak perlu menghitung apapun, karena dada Erikin akan menutupi segalanya untuknya. Melihat pria di depannya, mata Finola Su penuh dengan kekaguman. Selanjutnya, kita bisa menaiki menara dengan baik. Erikin tersenyum. Aku tidak tahu ada berapa lantai yang dimiliki Menara Babel ini dan aku juga sangat ingin tahu tentang apa yang akan ada di atasnya. Finola Su mengangguk dan keduanya melangkah ke lantai 11 dengan bergandengan tangan. Di luar Menara Babel, semakin banyak pejuang telah tersingkirkan dan di mata semua orang, Erikin masih berada di ujung Menara Babel. Orang-orang telah melihat bahwa mereka berdua ditunda hingga terakhir kali untuk naik ke setiap level, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Erikin. Keduanya sudah berpindah. Kata-kata seseorang menyebabkan keributan di antara orang-orang. Mereka menoleh dan melihat Erikin dan Finola Su bergandengan tangan naik ke lantai 11. Ada yang salah, karena waktunya belum mencapai 1 jam. Sepertinya sudah ada perubahan, tapi tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Di bawah tontonan semua orang, Erikin dan Finola Su naik ke tingkat lebih atas.
Di sini bukan lagi dunia api, tetapi langit penuh salju dan es, tanahnya sekeras es, udaranya sangat dingin dan angin dingin menderu-deru, seolah semuanya membeku. Erikin, sebelumnya kamu sudah, sekarang kamu beristirahat dan lihat aku. Ketika dia datang ke tempat yang dingin ini, Finola Su tersenyum, dia memainkan beberapa trik sulap dengan tangannya. Dalam kehampaan, teratai es yang jernih mekar perlahan, diikuti oleh yang kedua dan ketiga. Kemudian Finola Su menggunakan ilmu sihir untuk menangguhkan ketiga teratai es di samping mereka. Erikin tiba-tiba merasa udara es dan salju seperti mencair, dan tubuh tidak dapat lagi merasakan hawan dingin. Ayo pergi. Keduanya berjalan cepat melintasi lapangan bersalju yang luas. Setelah itu, Erikin dan Finola Su berjalan dengan kecepatan yang mengejutkan semua orang. Mereka yang memberi banyak cobaan para pejuang, di depan Erikin dan Finola Su, tampak seperti gelembung yang meledak dengan satu tusukan. Keduanya berjalan dengan santai seperti di taman, tanpa hambatan apapun, mereka dengan cepat naik satu tingkat demi satu. 30 lantai, 40 lantai, 45 lantai. Langkah ini juga benar-benar menghancurkan keraguan beberapa orang sebelumnya. Lapisan ini sama sekali tidak sulit baginya. Ya Tuhan, apakah dulu ada pejuang kebanggaan yang bisa memanjat menara dengan mudah? Semua orang merasa ngeri dan mereka sangat mengagumi mereka. Keduanya sudah akan mencapai lantai 49, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Seseorang menyeringai, sebagian besar pejuang kebanggaan akan terjatuh dari lantai ke-49 lantai, seperti Wurto Feng dan lainnya, jatuh di lantai ini. Pada saat ini, di pintu masuk lantai 49, beberapa sosok sedang duduk di tanah, tubuh mereka tidak bergerak, seolah-olah mereka sedang berlatih. Dan di samping orang-orang ini, roh binatang yang tak terhitung jumlahnya melihat sekeliling, memancarkan aura garang. Denipu, trik kamu ini benar-benar ampuh. Selama kita tidak bergerak di lantai ini setelah kita menaiki menara, roh binatang tidak akan menyerang kita. Ye Zun melihat roh binatang yang perkasa ini dan kagum. Sejak lantai 40, seiring dengan jumlah orang yang menurun, semua orang akan muncul di ruang yang sama. Ujiannya adalah berburu roh binatang. Namun, karena tingkat roh binatang dinaikkan, hingga lantai ke-48, semua orang enggan bergerak berlebih. Semua roh binatang ini ada di dalam hutan, bahkan di Marto Zhao pun kesulitan. Aku benar-benar tidak rela. Aku mendengar bahwa akan ada hadiah yang besar di lantai ke-50 Menara Babel. Akan tetapi hanya berjarak satu level ini saja, aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Putra suci dari Sekte Kouxian menggelengkan kepalanya. Tapi Ye Zun, apa yang kamu katakan itu benar. Tidak mungkin kita tetap seperti ini. Ketika 1 jam tiba, kita akan diusir oleh Menara Babel. Minogu menatap Ye Zun sedikit tidak berdaya. Bagaimanapun juga kita juga akan kalah jika bertarung. Mengapa tidak mencobanya saja? Aku jujur kepada kalian, selama Erikin bisa datang, kita akan melewati level ini dengan mudah. Kata-kata percaya diri dari Ye Zun membuat Enrizu, Minogu dan Putra Suci dari Sekte Kouxian terdiam. Dalam hati mereka, meskipun mereka mengakui bahwa Erikin sangat kuat dan terkuat di antara orang-orang, akan tetapi ini adalah roh binatang yang terbaik dan mereka juga berkelompok. Seharusnya Erikin juga tidak mudah untuk menghadapinya, bukan? Terlebih lagi, apa yang dikatakan Ye Zun sangat santai, yang sangat tidak masuk akal. Benar-benar membuat mereka ingin mematahkan kulit kepala mereka dan tidak bisa membayangkan betapa mudahnya Erikin berurusan dengan binatang buas ini. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.